Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah rumah tangga, persaudipan, pertanyaan ataupun pertonggoan. Di mana nats khotbah kita kali ini diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Nats ini menjadi epistel minggu ketiga setelah Trinitatis tanggal 25 Juni 2023. Saudara-saudara, tema kita pada khotbah kali ini yaitu percaya dan memikul salib. Saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan mencari malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang memiliki perjalanan spiritual yang berdampak besar, terutama bagi kalangan Kristen di seluruh dunia, yaitu lagu Mengikut Yesus Keputusanku, yang diterjemahkan dari judul aslinya I Have Decided to Follow Jesus. Lagu ini tentu tidak asing lagi di telinga kita, saudara-saudara. Saudara terkasih, lagu tersebut berasal dari India dan liriknya terinspirasi dari kata-kata terakhir Nokseng, seorang pria dari suku Garo di Assam. Peristiwa ini terjadi sekitar 150 tahun yang lalu. Lagu ini sangat mempunyai dampak yang luar biasa. Saudara terkasih, dikisahkan bahwa pada pertengahan abad 19, misionaris dari Inggris memberitakan Injil sampai ke Assam, sebuah daerah di timur laut India. Di tempat ini kemudian ada satu keluarga yang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadikannya Tuhan atas hidup mereka. Kejadian itu membuat seisi desa begitu marah karena desa itu memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewi mereka sendiri. Pada suatu hari, orang-orang desa berkumpul di depan rumah keluarga ini dan memaksa mereka untuk keluar. Para orang desa akhirnya menyeret seluruh anggota keluarga Nokseng ini ke tengah desa. Sang kepala desa lalu mengatakan kepada Nokseng ini, "Jikalau kamu dan keluargamu tidak meninggalkan kepercayaan kalian ini, kalian semua akan mati." Nokseng tidak tahu harus mengatakan apa. Yang terlintas di kepalanya hanyalah sebuah lagu yang dia ciptakan ketika dia pertama kali
menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, yaitu lagu "Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar." Jadi kalimat inilah yang dia katakan kepada sang kepala desa. Dengan sekejap kedua anak dari Nokseng ini langsung dibunuh. Sang kepala desa lalu memberikannya sebuah kesempatan lagi, kali ini dengan nyawa istrinya yang dipertaruhkan. Jika kamu masih menolak untuk meninggalkan kepercayaanmu ini, istrimu akan kami bunuh. Nokseng kemudian membalasnya dengan mengatakan, meskipun aku dalam kesendirian, aku masih akan tetap mengikut Yesus, dan keputusanku ini tidak akan berubah. Dengan sekejap istrinya pun dibunuh kepala desa. Sang kepala desa lalu memberikan kesempatan terakhir kepada Nokseng, kali ini dengan nyawanya sendiri yang dipertaruhkan. Jika kamu masih menolak untuk meninggalkan kepercayaanmu ini, kamu akan kami bunuh, kata kepala desa. Tetapi Nokseng malah melanjutkan lagunya, Yesus di depanku, dunia di belakangku, keputusanku tidak akan berubah. Dan dengan tanpa ampun, kepala desa itu menusukkan sebilah pisau pada perut Nokseng sampai pada akhirnya tewas di tempat. Meskipun pada hari itu satu-satunya keluarga yang mempercayai Yesus Kristus dibunuh, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sebuah benih tertanam pada hati sang kepala desa. Dia bertanya-tanya akan siapa Yesus Kristus yang membuat satu keluarga ini rela mati demi namanya. Akhirnya pada suatu hari, sang kepala desa memanggil seluruh orang-orang desa untuk berkumpul di tengah desa pada tempat yang sama di mana keluarga Nokseng dulu dibunuh. Lalu dia mendeklarasikan kepada orang-orang bahwa dia telah meninggalkan kepercayaannya terhadap dewa-dewi, yaitu kepercayaan yang lama, dan kini dirinya telah menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keputusan untuk mengikut Tuhan atau melayani Tuhan bukanlah tanpa risiko. Ada banyak tantangan iman yang harus kita hadapi, mulai dari cemooh, diolok-olok, atau bahkan sampai kehilangan nyawa. Konsekuensi ini tentu akan menuntut kesetiaan kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang-orang percaya. Seperti Nokseng yang penuh dilema dan bahkan sampai mati, sekeluarga sudah menyatakan setia sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Dan ada banyak lagi sebenarnya saudara-saudara pengikut Kristus yang mengalami hal yang sama seperti Nokseng dalam sejarah perjalanan Injil Kristus, di mana mereka tetap setia memikul salib. Namun perlu kita ingat bahwa semua itu tidak akan menjadi sia-sia dan bahkan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya bukan saja dialami oleh para pemberita Injil di masa Perjanjian Baru, tetapi para nabi-nabi Allah dalam sejarah Alkitab Perjanjian Lama juga mengalami banyak tantangan dalam menyatakan kebenaran Allah. Seperti dalam nats khotbah kita kali ini, di mana kita akan melihat bagaimana Yeremia juga harus menjalani panggilannya dengan penuh resiko, namun segala perkara itu diserahkannya kepada Tuhan, sehingga dia juga bisa bersuka cita dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang pertama kita akan melihat di dalam ayat 7-10, di mana di sini Yeremia mengungkapkan bagaimana Allah memperlakukan dia sebagai hamba atau nabi Allah. Sejak dari pemanggilannya menjadi nabi sampai kepada campur tangannya mendampingi Yeremia dalam menjalankan tugas panggilan dalam menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Yeremia mengungkapkan bagaimana ia menjadi alamat sasaran cacian, makian dan olok-olok, namun Yeremia merasakan ada dorongan atau kekuatan yang tidak bisa dia tolak. Yeremia mengungkapkan di ayat 9, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Tentu ini adalah pengalaman rohani yang sangat berharga bagi Yeremia, karena Yeremia telah memiliki tanggung jawab yang benar dalam menjalankan tugas panggilannya. Dia sangat menyadari bahwa apa yang sedang dia kerjakan bukanlah pekerjaan kecil, bukan pekerjaan manusia,
bukan pula pekerjaan yang biasa-biasa saja, melainkan pekerjaan besar yang bersumber dari Allah. Maka ketika dia hendak menghentikannya, bukannya masalah selesai, melainkan dia merasakan ada perlawanan dari dalam hatinya seperti yang diungkapkan seperti api yang menyala-nyala. Yeremia ternyata tidak mengedepankan penderitaan yang dia alami akibat dari pemberitaan tentang firman Tuhan, tetapi Yeremia peka dengan perasaannya yang menangkap bahwa ternyata lebih berbahaya jika dia berhenti memberitakan firman Tuhan. Kemudian saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat 11-12 kita akan melihat di mana di balik tantangan yang datang dari orang-orang banyak, yakni cemoohan, olok-olok, hasutan untuk memenjarakan, Yeremia masih merasakan bagaimana Tuhan ada di pihaknya dengan keyakinan bahwa Allah akan bertindak untuk membebaskannya. Yeremia dengan iman percaya ternyata mampu melihat bahwa Allah selalu tampil menjadi pahlawan yang gagah yang akan membelanya dari berbagai serangan musuh. Yeremia melihat kekalahan musuh-musuhnya, bagaimana mereka tersandung lalu terjatuh, bahkan berbalik menjadi tertawaan. Rasa sakit yang dialami oleh Yeremia menjadi tidak berarti ketika iman percayanya mengakui kehebatan Allah sebagai pahlawan yang perkasa yang berpihak kepadanya. Maka Yeremia tidak diam dalam penderitaannya, namun dia bangkit mempercayakan penderitaan itu sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Kemudian di ayat 13 kita akan melihat seberat apapun penderitaan yang dihadapi oleh Yeremia, dia tidak akan menghentikan untuk menaikkan pujian kepada Tuhan karena imannya lebih besar daripada penderitaan yang dia hadapi. Undangan untuk memuji Tuhan yang diungkapkan ketika Yeremia mengungkapkan keluh kesahnya akibat tekanan jabatannya memberikan pesan bahwa Allah yang patut dipuji dan disembah. Kalau setiap orang percaya atau seorang hamba Tuhan mengalami penderitaan, itu semua adalah bagian dari perjalanan dan konsekuensi dari setiap pekerjaan kita dalam Tuhan dengan penuh kesetiaan. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan dari firman ini? Jika saat ini kita menghadapi tekanan hidup yang berat karena iman percaya kita, bukan artinya selamanya kita akan hidup dalam masa sulit. Namun Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Maka dengan adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka masa sulit atau badai-badai kehidupan itu pasti akan berlalu. Namun yang terpenting dan yang utama dari firman ini untuk kita pergumulkan adalah sebagaimana Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33, dikatakan bahwa orang yang mengakui aku juga akan mengakuinya. Siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkalnya. Jika kita mengakui kuasa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka yakinlah bahwa Tuhan juga pasti akan menyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Saudara terkasih, tetaplah jalankan kehidupan kita sebagaimana kita terpanggil menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun sedang menghadapi tekanan hidup yang berat, tetaplah kita menghidupi firman Tuhan. Yang lainnya serahkan kepada Tuhan. Mana yang menjadi tugas panggilan kita, itulah yang harus kita lakukan. Mana yang menjadi bagian tugas dan pekerjaan Tuhan, pasti akan dikerjakan olehnya. Segala rencananya pasti akan digenapinya. Kiranya kita tetap setia terhadap iman percaya kita, apapun tantangannya, apapun persoalannya. Sebab di dalam tantangan, di dalam persoalan itulah kesetiaan kita akan teruji. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, supaya apapun yang kami hadapi, kami tetap setia dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, api roh Tuhan selalu menyala-nyala dalam diri kami, sehingga di saat kami mulai lemah, kami akan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.